Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Sriwati, SPSI, MPSI, psikolog. Saya adalah salah satu dosen program studi psikologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo dengan NIDN 0026 068004 dengan nomor NUPTK 5958659659231432. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Saat ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Psikologi Komunitas. Pemaparan ini menggunakan metode DIA, Direction, Interaction, dan Assessment. Berikut adalah hal yang akan saya sampaikan, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kontrak belajar, sistem penilaian, dan video pembelajaran. Pada deskripsi mata kuliah ini diprogram oleh mahasiswa semester 5, kelanjutan dari mata kuliah Psikologi Sosial. Dan tim teaching mata kuliah ini salah satunya adalah saya. Kemudian pada deskripsi mata kuliah, Psikologi Komunitas adalah ilmu yang menjelaskan tentang pendekatan komunitas dan menekankan bahwa perilaku individu tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan konteks sistem sosial di sekitarnya, seperti keluarga, sekolah, lingkungan, dan budaya. Kemudian, pada capaian pembelajaran mata kuliah ini, ada 5, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi komunitas serta menentukan pendekatan yang sesuai dalam lingkup komunitas. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi komunitas serta menentukan pendekatannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi, kriteria, serta penanganan dalam komunitas serta yang sesuai dalam lingkup psikologi komunitas. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat ecological framework dalam pendekatan psikologi komunitas sesuai dengan gejala yang ada dalam lingkungan sosial. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menyusun strategi dan rekomendasi upaya pencegahan dan penanganan terhadap perilaku abnormalitas berdasarkan kasus di lapangan. Kemudian pada kontrak belajar, mahasiswa mampu memenuhi sesuai aturan akademik Universitas Halu Oleo bahwa mahasiswa harus memenuhi 80% kehadiran, artinya bahwa tidak boleh lebih dari 3 kali tidak hadir selama proses perkuliahan. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mengikuti semua rangkaian penilaian seperti tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Jika ada salah satu tidak mengikuti, maka nilainya dianggap error. Kemudian yang ketiga, mahasiswa hadir 15 menit sebelum perkuliahan. Kemudian yang keempat, mahasiswa menghadiri perkuliahan dengan pakaian yang rapi dan sopan. Kemudian yang kelima, jika sakit ataupun izin, mahasiswa dipersilakan untuk menghubungi ketua tingkat ataupun dosen sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian pada bobot penilaian mata kuliah terdiri dari tugas kelompok ataupun tugas mandiri dengan bobot nilai 20%, kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 50%. Baik,
Terima kasih deskripsi dari penjabaran mata kuliah Psikologi Komunitas. Saat ini saya akan menunjukkan video pembelajaran pada pertemuan ke-9 yang sudah berlangsung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai kuliah kita Psikologi Komunitas pada siang hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan kita lancar dan teman-teman semua bisa menangkap apa yang kita akan sampaikan pada siang hari ini. Oke, berdoa dimulai. Selesai? Oke, saya akan mengabsen lebih dulu ya. Karena biasanya mahasiswa kadang-kadang selalu ada yang titip absen kalau proses perkuliahan. Oke, Ulfa, Maya, Najwa, Lia, Adila, Nanda, Rahmat, Azad, Fausan, Ali, Sinta, Nur Halima, Nurwijra, Yusvita, Nining Kartini, Akbar, Muhammad Aris. Oke, kita lengkap semua ya hari ini ya. Baik, di minggu lalu kita sudah bahas mengenai apa sih itu psikologi komunitas. Nah, saya mau review sedikit ya untuk melihat kalian materi yang kemarin itu paham enggak? Tuh ya. Ada yang bisa jawab enggak? Pengertian dari psikologi komunitas itu apa? Oke, silakan. Bu, menurut saya psikologi komunitas itu adalah cabang ilmu psikologi yang fokusnya untuk mengetahui hubungan antara individu dengan lingkungan sosial dan komunitasnya, serta untuk mengetahui bagaimana individu itu mempengaruhi lingkungannya dan juga masyarakat sekitarnya. Oke, itu dari Fausan tadi ya, pengertian tentang psikologi komunitas. Ada lagi yang lain enggak? Oke, silakan Rahmat. Kalau dari materi yang diberi minggu lalu, pemahaman saya tentang psikologi komunitas sebenarnya jadi sama kayak C. Kalau psikologi komunitas itu dia fokusnya kepada kelompok. Kalau psikologi pada umumnya kan intervensinya itu lebih kepada individu. Nah, kemarin juga kita belajar kayak intervensi psikologi komunitas kan. Kalau di psikologi pada umum kan misalnya kayak konseling itu kan individu. Terus kalau di komunitas dia intervensinya lebih kepada misal kampanye pencegahan apa? Iya, pencegahan stigma sosial. Itu kan untuk kelompok gitu. Yang mungkin kira-kira seperti itu yang saya pahami dari minggu lalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rahmat. Nah, itu tadi ya, bahwa psikologi komunitas memang tidak lepas dari bagaimana kita bicara di komunitas yang besar ada sosial, ada individu, ada masyarakat dan sebagainya. Nah, selanjutnya kenapa sih kemudian psikologi komunitas ini dia tidak bisa berdiri sendiri? Jadi interdisciplinary. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Sinta. Jadi psikologi komunitas tidak bisa berdiri sendiri atau interdisipliner karena merupakan tanggung jawab bersama atau multidisipliner antara antara psikolog, kemudian guru, dokter dan sebagainya. Kemudian partnership kolaborasi antar institusi dan disiplin. Jadi ilmu yang dilibatkan itu bisa jadi dari psikologi, kemudian antropologi dan juga sosiologi. Kemudian fokus pada world population dan juga sistem. Jadi tidak hanya menangani satu individu saja, tetapi secara seluruh populasi. Kemudian menekankan pada prevensi baik tingkat individu maupun komunitas. Yang terakhir adalah memperhatikan determinan sosial yang menjadi penyebab masalah klinis seperti kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih ya. Jadi semua jawaban yang diberikan oleh teman-teman yang ikut kuliah hari ini itu saya rasa sudah memahami materi kita minggu lalu. Dan di pertemuan hari ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana ecological framework itu bisa bekerja dalam psikologi komunitas. Gitu ya.
Sudah pernah ada yang dengar nggak tentang ecological framework? Belum? Oke. Nah, hari ini kita akan banyak bahas tentang ecological framework dalam perspektif psikologi komunitas. Jadi kalau dalam psikologi komunitas, jadi kalau bisa dilihat dari PPT ini bahwa paling terbesar dalam pendekatan psikologi komunitas adalah makrosistem. Jadi kayak misalnya tadi disampaikan oleh Rahmat, bagaimana kemudian pengaruh-pengaruh peran sosial masyarakat itu bisa mempengaruhi perubahan perilaku individu. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat eh, merubah sebuah stigma atau pandangan yang berbeda terhadap orang lain, kita berangkatnya dulu dari individual. Jadi kemudian kayak misalnya begini, kita kasih contoh ya, budaya mengantri. Sekarang kan kadang-kadang kita kalau mengantri di satu tempat, eh, orang tidak peduli orang di depannya itu sudah lama mengantri atau tidak, gitu ya. Jadi kemudian kadang ada yang menyerobot. Nah, kita kemudian mencoba untuk mendisiplinkan budaya tentang disiplin mengantri. Nah, kita kemudian dalam diri kita dulu sendiri, kita disiplin terhadap apa yang misalnya kalau orang mengantri ya kita mengantri. Kalau misalnya apa namanya orang kemudian mendahulukan yang lebih tua daripada yang muda, nah itu kita kembali ke konsep diri kita. Nah, kalau kita sudah mendisiplinkan diri kita, kemudian levelnya menurut ecological framework adalah dia nanti naik level kepada mikrosistem. Mikrosistem itu siapa saja? Adalah anggota keluarga, kemudian tetangga sekitar atau orang-orang terdekat di lingkungan kita. Kemudian naik lagi kalau misalnya mikrosistemnya dia sudah mendukung terhadap apa yang kita inginkan, nanti masuk di level yang paling tinggi lagi yaitu organisasi. Organisasi itu levelnya seperti kayak kayak misalnya di kelurahan, kecamatan, dia perspektifnya juga lebih luas, gitu ya. Terus kemudian lokalitis. Jadi kayak misalnya di kabupaten atau misalnya di eh, apa ya kota, gitu ya. Kayak misalnya tentang undang-undang perlindungan anak atau kekerasan pada anak. Jadi, nah kalau kasus-kasus seperti ini kan misalnya pelecehan atau kekerasan pada anak sebenarnya itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur itu. Nah, kalau misalnya dalam sebuah kabupaten atau misalnya dalam kota ada yang mengcover tentang undang-undang itu, nah eh, ecological framework ini kemudian bisa bekerja dengan baik. Nah, sampai kemudian pada makrosistem yang paling tertinggi adalah peran-peran pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang yang sekarang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang bagaimana mengcover ada kekerasan, pelecehan maupun hak-hak pada anak untuk mendapatkan eh, apa ya bantuan terhadap trauma psikologis yang dialami. Itu ya, sudah paham sampai di sini? Oke. Nah, itu gambaran dari ecological framework. Nah, ini kalau kita lihat yang tadi di gambarnya ini ya, ecological framework itu dia berdasarkan konsep ini pertama kali ditemukan oleh Brown Van Berner tahun 79. Jadi dia itu mengatakan bahwa kalau ini tuh seperti kayak filosofi cangkang telur. Jadi dia ambil dari paling kecilnya di dalam sampai kemudian akhirnya paling di luar sebagai makrosistem gitu ya. Kemudian nah ini tadi ada yang paling level yang paling kecil adalah individual. Nah, bagaimana lapisan paling paling terkecil sampai kemudian makrosistem adalah lapisan yang paling terbesar. Nah, ini adalah gambar asli dari bukunya teori Brown Van Berner tadi bahwa ternyata kalau dari adaptasi dari buku ini bahwa ternyata ada makro, ekso dan mikro sistem yang akan mempengaruhi. Nah, kemudian diadaptasilah dalam sesuai dengan budaya kita yang ada di Indonesia. Jadi bahwa faktor individual, faktor keluarga, faktor komunitas atau masyarakat, dan faktor struktur negara. Yang tadi saya bilangkan bahwa kalau misalnya kita aware dengan kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual pada anak,
kemudian negara itu membuatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Nah, saya rasa ada yang mau didiskusikan? Sudah sampai di sini materinya? Ada enggak yang pengen berdiskusi? Karena di psikologi komunitas ini kan sebenarnya saya selalu menganggap kalian semua adalah agen-agen perubahan. Gitu ya, bagaimana kemudian bisa memberikan chance kepada komunitas pada hal-hal mungkin karena di luar sana kan masih banyak konsep-konsep berpikir yang salah gitu ya. Kemudian kita sebagai agen perubahan membenarkan hal seperti itu. Tuh. Oke, tadi sudah kita bahas ya bagaimana bicara tentang teori the ecological framework. Jadi kerangka kerja kita dalam perspektif komunitas gitu ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Rahmat. Bismillah, saya ingin bertanya Ibu. Jadi ini ada kasus kan yang kemarin di Kendari. Ya. Kita ketahui kasus bunuh diri Ya. yang dalam 1 minggu itu ada 2 atau 3 kali rentetan terjadi. Itu kan juga menimbulkan persepsi sosial dan stigma sosial juga di kalangan komunitas masyarakat terkait dengan iman dan lain sebagainya. Ya. Itu kan juga menimbulkan banyak hal negatif pastinya. Nah, ini kalau berdasarkan teori ecological framework itu untuk kita mengintervensinya itu harus dimulai dari mana dulu? Oke, baik, terima kasih ya Rahmat ya. Pertanyaannya bagus sekali karena memang ini menjadi isu-isu sosial sekarang yang ada di Sulawesi Tenggara. Dalam seminggu saja bisa ada sampai 2 atau 3 ya kasus bunuh diri yang terjadi. Kalau kita bicara dengan perspektif ecological framework, kita mau sasar yang mana dulu? Kalau kita misalnya sasarnya misalnya kita individu per individu, berarti kita levelnya di level individual. Atau kita misalnya mau sasar di kita ini mau dengan satu komunitas, tapi komunitas yang lebih apa ya? Mungkin dalam satu keluarga atau dalam satu RT atau RW begitu. Nah, itu di levelnya adalah faktor keluarga. Nah, kalau kita pakai materi yang kita ambil yang dari sini, berarti dia nanti levelnya di mikrosistem, gitu ya. Nah, sekarang kalau Rahmat misalnya pengen mengedukasi ya, mengedukasi bahwa ternyata bunuh diri itu punya dampak yang sangat negatif sekali terhadap lingkungan sekitarnya, karena kadang-kadang bunuh diri itu bisa menjadi apa ya masalah yang kemudian akhirnya bisa mempengaruhi banyak orang gitu ya. Nah, kemudian Rahmat pengen tidak hanya pada individual saja tetapi juga bisa di level mikrosistem. Ya, sama siapa bisa dilakukan ya? Mereka-mereka yang mungkin di kelurahan itu misalnya karena di sana ada kelurahan apa ya? Mata ya. Gitu ya. Nah, mungkin bisa mengedukasi di kelurahan itu untuk bisa memahamkan bahwa orang ketika pada level kesehatan mental yang tidak baik-baik saja itu punya dampak yang sangat besar terhadap kita gitu. Jadi karena kita berada di akademisi, tentunya kemudian yang disasar adalah bagaimana metodenya bentuk psikoedukasi, memberikan atau mentransfer knowledge kita yang kita pahami di kuliah terhadap mereka yang ada di misalnya di Kecamatan Mata untuk bisa memahamkan yaitu tadi tentang dampak dari bunuh diri itu. Kira-kira seperti itu ya, Rahmat ya. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Yang ingin bertanya? Ya. Oke, silakan Ulfa. Baik, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan saya mungkin kurang lebih hampir sama konteksnya dengan pertanyaan sebelumnya dari Rahmat terkait dengan studi kasus yang sering terjadi di ini. Nah, kalau Rahmat, studi kasusnya adalah kasus yang baru-baru terjadi ini, saya mungkin mengulik beberapa tahun ke belakang. Nah Bu, di Kota Kendari kan sering terjadi bentrok antar komunitas atau
antar suku beberapa tahun belakang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana intervensi yang tepat sesuai dengan teori ecological framework mengintervensi hal tersebut? Apakah intervensinya itu harus dari individual, makro, atau mikrosistemnya? Oke, baik. Terima kasih ya, Ulfa. Bagus sekali ya pertanyaannya Ulfa, bahwa ini isu-isu sosial seperti ini yang ditanyakan oleh Ulfa menjadi PR sebenarnya buat kita di Kota Kendari, karena salah satunya adalah begal ya. Biasa kadang-kadang kita menjadi tidak aman ketika kita jalan sampai malam gitu ya. Kemudian geng-geng motor seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi hal yang bisa diangkat oleh kalian-kalian ini menjadi agen-agen perubahan untuk bisa melakukan psikoedukasi kepada mereka-mereka di luar sana gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian kita mau sasar yang di level mana gitu ya? Apakah kemudian bisa langsung makrosistem atau mikrosistem, atau kemudian kita ambil di tengah-tengahnya adalah lokal, atau di satu kota dengan komoditas yang besar gitu. Nah, kalau kita bicara tentang pendekatan psikologi komunitas, nah tentunya kalau dalam hal ini sense of community, ya jadi rasa yang dimiliki untuk bisa menciptakan rasa nyaman, rasa aman, atau rasa untuk saling memberikan tanggung jawab, saling nyaman satu sama lain di lingkungan, itu tentunya harus dimiliki oleh semua orang, karena pada dasarnya kita ini kan makhluk sosial, jadi saling membutuhkan satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman atau sense of community kita tidak punya, nah seperti tadi yang ditanyakan oleh Ulfa, bahwa kayak geng motor, kemudian kasus-kasus rasis dan sebagainya, itu kemudian bisa memicu terjadinya konflik-konflik yang terjadi gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, kita mau bekerjanya di level mana dulu? Apakah di mikro atau kemudian lokalitis? Nah, kalau sebaiknya kalau kita misalnya mau sasar nih bisa lebih efektif gitu ya, apa yang akan kita berikan. Nah, mungkin kita bisa belajar mendisiplinkan atau menjadi contoh buat diri kita sendiri dulu. Kayak misalnya ya, untuk kasus-kasus rasis, tidak mendiskriminasi seseorang gitu ya, atau mendiskriminasi misalnya dari bentuk fisik, dari suku dan sebagainya. Nah, kita disiplin terhadap itu dulu. Jadi berangkat dari diri kita sendiri untuk bisa membuat atau memberikan contoh kepada orang lain. Nanti kemudian kalau misalnya kita sudah ada orang kemudian yang bisa mencontoh apa yang kita lakukan, baru kita masuk ke step berikutnya pada level mikrosistem, misalnya keluarga, atau misalnya satu komunitas di kelurahan. Misalnya kita ada edukasi di kecamatan apa begitu, kita kemudian memberikan psikoedukasi hal-hal seperti itu. Saya rasa seperti itu ya, Ulfa ya. Oke, jadi saya mau menambahkan sedikit ya tentang bagaimana nilai inti dalam psikologi komunitasnya. Tadi ada kemudian sense community, yaitu jadi rasa kepemilikan kita, kita ingin memberikan rasa nyaman satu sama lain gitu ya. Kemudian ada social justice. Jadi social justice itu adalah kesempatan atau akses terhadap ketersediaan sumber-sumber daya manusia. Jadi kayak misalnya masyarakat. Jadi kalau ada fasilitas-fasilitas apa, atau ada kesempatan akses misalnya yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu, kan sekarang sudah banyak ini ya, kayak ada fasilitas-fasilitas sosial kayak misalnya RTH, itu kan di dalamnya itu kan sudah ada kayak untuk kayak olahraga begitu ya, yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, kita tidak boleh sebenarnya merusak dan sebagainya itu ya. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah citizen participation. Jadi semua orang, jadi kalian ini adalah menjadi bagian dari orang-orang yang punya peranan untuk merubah situasi, sesuatu yang kalian anggap itu
ini kayaknya enggak benar ini aturannya. Kayak tadi ya di awal saya mengatakan bahwa kita ini budaya antrilah dulu, gitu ya. Kalau kita bisa mengajarkan pada orang untuk antri yang benar, nah orang lain pasti akan mengikuti kita, gitu ya. Nah, makanya peran-peran citizen participation ini memang perlu sekali dimiliki oleh semua orang, gitu. Nah, kemudian collaboration dan community strength. Nah, di mana kemudian kalau kita bisa bekerja sama, nah kaitannya tadi dengan pertanyaannya Sinta bahwa kenapa sih psikologi komunitas itu perlu, kemudian interdisciplinary dengan ilmu yang lain. Karena eh, kita speknya kan dalam lingkup yang besar, jadi bukan individu per individu, sehingga butuh kemudian kolaborasi orang-orang di sekitar kita untuk bisa membantu merubah atau apa ya membuat sesuatu yang mungkin yang tadinya eh, tidak sesuai dengan nilai dan budaya kita, kemudian akhirnya kita merubah itu menjadi sesuatu yang baik sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Kemudian yang terakhir adalah respect for human diversity. Jadi menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada dalam komunitas dan identitas sosial. Nah, ini tadi sama yang disampaikan oleh pertanyaan dari Ulfa, bagaimana eh, menghargai ras, menghargai eh, pendidikan, usia dan sebagainya itu tidak kemudian kita mengkotak-kotakan sehingga apa ya mencegah konflik-konflik yang terjadi pun itu bisa diminimalisir. Gitu ya. Oke. Dari sini materinya ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri perkuliahan kita siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan value baru pada kalian semua, yang tentunya tadi saya katakannya di awal bahwa kalian adalah semua agen perubahan. Jadi tularkan semua apa yang kalian miliki untuk kesejahteraan banyak orang. Oke, saya akhiri kuliah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.